Saya sedang membaca buku dari Haruki Murakami yang judulnya itu What I Talk About When I Talk About Running. Dan ini buku yang menarik karena saya suka lari gitu ya, dan ada quotes-quotes yang akan saya bagikan di episode ini gitu. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di episode ini saya akan menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang buku apa yang saya sedang baca saat ini gitu ya. Kemarin saya ngobrol sama Bang Rani, atau kalau Bang Rani ngedengerin, Bang Rani itu adalah orang yang memiliki podcast Kepo Buku. Dia adalah pemimpinnya istilahnya gitu ya. Dia bilang, kamu kalau suka lari, coba baca bukunya Haruki Murakami yang judulnya itu What I Talk About When I Talk About Running. Bukunya menarik dan saya merasa dia itu saya gitu, karena memang saya mulai suka lari ketika saya belajar stoicism atau mempraktekkan stoikisme gitu. Dan saya merasa sekarang itu saya adalah pelari gitu, karena ya saya berlari hampir setiap hari dan saya menikmati lari itu gitu ya. Meskipun tujuannya itu pertamanya memang untuk merasakan ketidaknyamanan gitu ya, ketidaknyamanan. Dan juga membaca buku itu, saya sudah cerita di episode sebelumnya, memang membaca buku ini tujuan saya itu bukan ingin pintar atau bukan ingin mengetahui banyak hal pertamanya, tapi untuk berlatih ketidaknyamanan gitu. Kayak lari itu memang tidak nyaman, tetapi kamu harus melakukannya gitu ya. Ketika kamu ingin berlatih menjadi stoik, kamu harus berlatih untuk merasa tidak nyaman gitu. Lari itu adalah salah satunya, tetapi ketidaknyamanannya itu membuahkan membuahkan hasil untuk tubuh kita, yaitu sehat gitu ya. Begitu juga membaca. Membaca juga adalah hal yang tidak nyaman bagi semua orang mungkin ya, apalagi bisa dibilang orang Indonesia, maaf. Tetapi ketika kita memaksakan untuk membaca, at least satu hari itu satu halaman atau satu hari itu 5 menit, kita akan merasa lebih pintar dari sebelumnya gitu ya. Gitu. Kita akan merasa lebih mengetahui banyak hal daripada sebelum kita membaca sesuatu gitu ya. Mau membaca apapun itu, apa yang kamu sukai, mau itu novel, mau itu koran, tapi dibiasakan untuk tidak membaca eh, hal-hal yang berada di internet gitu ya. Itu saran saya sih. Kenapa? Karena itu adalah pendapat dari orang lain yang membaca sesuatu informasi gitu, dan itu bagi saya itu artikel-artikel di internet itu tidak lengkap, dan saya terus terang tidak puas dengan penjelasan yang berada di internet gitu ya. Kalau ketika kita membaca buku itu kita akan merasa lebih puas, dan terutama saya merasa lebih puas dan lebih 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 terbuka pikiran saya, karena penulis itu kan menghabiskan waktu banyak untuk menulis buku tersebut, dan juga riset yang sangat banyak sekali untuk menulis satu buku itu gitu, dan dia baca banyak sekali buku dan merangkumnya dalam satu buku gitu. Kalau di artikel di internet itu kebanyakan mereka membaca satu artikel atau membaca satu cerita lalu dia rangkum menurut pendapatnya. Jadi ya tidak lengkap, dan pendapatnya pun akan berbeda, karena kebanyakan orang menulis di internet itu ingin mendapatkan maaf, tapi mereka itu ya
ingin menulis sedikit dan mendapatkan uang dari advertising banyak gitu ya. Tidak masalah juga, cuman bagi saya itu buku lebih lebih apa ya, lebih memberikan saya banyak informasi daripada artikel-artikel di internet gitu. Nah, dalam buku ini saya mendapatkan quote yang menarik gitu ya, yang dari dulu itu saya merasa memang hidup ini adalah demikian gitu, apa yang dia katakan gitu, apa yang Haruki Murakami katakan. Ini adalah quote-nya gitu ya. For me and for me and for everybody else, probably this is my first experience growing old. And the emotions I'm having too are all first time feelings gitu ya. Jadi itu sangat menarik ya ketika dia bilang buat saya dan mungkin buat semua orang, kata dia, ini adalah pengalaman pertama saya, kata dia, eh, bertambah tua gitu ya. Dan emosi yang kita rasakan setiap hari itu adalah emosi yang juga pertama gitu ya. Jadi sebenarnya manusia itu tidak ada yang memiliki pengalaman sama sekali gitu ya. Kayak meskipun orang yang sukses gitu ya, mereka itu ketika mereka melakukan hal sesuatu gitu, ketika mereka melakukan sesuatu dan melakukan apa yang mereka cintai, mereka akan menemukan sesuatu pengalaman yang baru setiap saat gitu ya. Begitu juga kita gitu ya. Nah, itu bisa saya sambungkan kepada stoicisme itu untuk selalu membayangkan apa yang akan terjadi dan kita harus mempersiapkan bagaimana cara kita untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi tersebut gitu. Karena kan hidup ini di dalam bukunya Murakami juga dia sebut bahwa hidup ini adalah hidup yang teratur tetapi tidak bisa kita apa istilahnya ya? Tetapi tidak bisa kita atur gitu. Tetapi kita tidak bisa memperkirakannya apa yang terjadi gitu. Yang bisa kita perkirakan adalah memperkirakan apa yang akan terjadi. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu. Yang kita tahu adalah bagaimana cara kita menghadapi apa yang akan terjadi. Yang saya pernah ceritakan, yang saya pernah jelaskan juga tentang premeditatio malorum gitu ya. Nah, karena saya rasa hari ini adalah hari pertama dari pengalaman saya hidup gitu ya. Jadi kita tidak punya pengalaman juga dan saya juga tidak punya pengalaman terhadap hari ini gitu. Maka saya harus membayangkan bagaimana cara saya menghadapi hari ini, yaitu ketika berbicara stoik, ketika kamu ingin menjadi seorang stoik, maka hal yang harus kamu pegang adalah dikotomi kendali itu. Harus diingatkan selalu setiap hari kepada dirimu sendiri gitu, bahwa ada hal yang berada di luar kendali dan ada hal yang berada di dalam kendali kamu. Kayak hari ini gitu ya, saya merekam episode ini, saya fokus terhadap apa yang bisa saya kendalikan. Cara saya berpikir, cara saya menyampaikan, dan cara saya berbicara gitu ya. Dan saya tidak harus memikirkan di luar itu, karena yang saya lakukan sekarang adalah berbicara, merekam apa yang saya pikirkan dan apa yang saya alami di masa lalu gitu. Dan ketika kamu mendengarkan ini, maka kamu juga bisa menerapkan dikotomi kendali, yaitu kamu harus fokus untuk mendengarkan apa yang kamu dengarkan sekarang gitu ya. Jadi kata Epictetus, kalau kita mandi, ya mandi saja gitu. Tidak usah memikirkan apa yang terjadi di luaran sana, karena yang di luaran sana itu udah teratur dan sudah ada yang ngatur gitu, dan itu bukan dalam kendali kita. Kendali kita yang berada dalam kendali kita adalah ya mandi saja gitu. Tidak usah memikirkan hal lain.
gitu. Rasakan percikan air, atau air yang mengguyur tubuhmu gitu. Rasakan suara-suara air yang, mengguyur tubuhmu gitu. Tidak usah memikirkan apa yang tidak bisa kita kendalikan, kayak gitu. Jadi untuk menghadapi, eee, hari-hari yang belum pernah kamu alami gitu ya, tentunya semua orang tidak pernah mengalami esok hari, dan kita belum pernah mengalami detik demi detik di masa depan gitu ya. Kita harus menggunakan yang namanya dikotomi kendali gitu ya. Selalu fokus, selalu bilang pada dirimu, ini bukan di luar kendali saya, yang harus saya kendalikan sekarang adalah apa gitu. Misalkan kamu sedang berbicara kepada bos, ya kamu sudah tidak usah memikirkan, eee, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia apakah dia marah kepada kita, bukan. Kita berpikir atau, fokus terhadap apa yang harus kita kendalikan, yaitu mendengarkan apa yang bos kita sampaikan, lalu setelah itu mempraktekkan atau melakukan apa yang disuruh oleh bos kita gitu ya. Itu contohnya. Jadi untuk menghadapi hari ini, ingat dikotomi kendali selalu menjadi mantra yang tepat untuk kamu yang ingin menjadi seorang stoik. Terima kasih telah mendengarkan episode ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.